Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari pertama di minggu terakhir bulan ini, Senin 28 Maret tahun 2022. Adalah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini. Dan Tuhan pasti memelihara kita hari ini sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang kita sudah lewati. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab Ayub pasalnya yang ke-20, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Judul perenungan kita hari ini, Nasib Orang Fasik. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Apakah orang fasik itu bernasib baik? Bagaimana nasib orang fasik? Zofar melontarkan uraian nasib orang fasik yang dimaksudkan bagi Ayub. Bagaimana nasib orang fasik menurut Zofar? Yang pertama, orang fasik akan sementara saja menikmati hasil kejahatannya. Pada mulanya terlihat ia aman karena kejahatannya belum terungkap. Selain itu, orang fasik bangga akan kehebatannya dalam dunianya. Padahal dalam sekejap, ia akan kehilangan segalanya. Bahkan kebinasaan akan datang menerpa dirinya seumpama bayi yang lahir sebelum waktunya. Yang kedua, menurut Zofar, bahwa pada orang fasik, Allah tidak berdiam diri melainkan akan menghukum orang fasik dan menimpakan semua perbuatan dosanya kepada diri sendiri. Seringkali kehancuran mereka sepertinya lambat terjadi. Ini berarti mereka sedang dibiarkan Allah mengalami dan merasakan penderitaan yang telah mereka perbuat kepada sesama mereka. Yang ketiga, orang fasik tidak akan merasa damai. Mereka tidak menikmati hasil kejahatannya. Sebaliknya, mereka gelisah dan mengkhawatirkan bahwa perbuatan jahat mereka akan berbalik dan mencelakakan diri sendiri. Yang keempat, menurut Zofar, murka Allah mengejar dan akan mengenai orang fasik. Ibarat anak panah dan tombak yang sekali dilempar tidak akan kembali sebelum mengejar dan mengenai sasaran. Uraian Zofar tentang nasib orang fasik ini memang benar, tetapi tidak tepat bagi Ayub, sebab penderitaan yang Ayub alami bukan akibat kejahatannya. Selain itu, tidak ada bukti yang menyatakan Ayub telah melakukan dosa sehingga ia menderita. Jadi kata-kata yang dituduhkan Zofar kepada Ayub sebagai orang fasik adalah fitnah semata. Namun meski ucapan Zofar ini tidak tepat untuk Ayub, kebenarannya perlu kita terima. Tidak seorang fasik pun dapat luput dari perbuatan dosa-dosanya sendiri, karena Allah menghukum orang fasik sesuai dengan perbuatannya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, apakah selama ini Anda merasakan Allah membiarkan perbuatan orang fasik? Bahkan sepertinya mereka hidup jauh lebih baik dari anak-anak Tuhan. Jangan iri dan sakit hati terhadap orang yang terlihat baik, makmur keadaannya, tetapi tidak takut akan Tuhan. Karena pada waktunya mereka akan menuai apa yang mereka telah perbuat. Namun kita tidak boleh menghakimi mereka. Izinkan Allah melakukan bagiannya, yaitu menghukum orang sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang perlu kita lakukan bagi diri kita adalah berjalanlah di dalam kebenaran, dan lihatlah pembelaan Tuhan akan nyata tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar. Namun mungkin Tuhan mengizinkan perkara-perkara sulit terjadi di dalam hidup kita hanya untuk memunculkan kemurnian dan kualitas hidup kita. Diberkatilah kita semua. Amin. Biarlah kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, yang walaupun kita sepertinya tidak lebih baik secara fisik, ketika kita membandingkan diri kita atas mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan, bukan hak kita untuk menghakimi mereka.
Bagian kita adalah selama kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti membela kita dengan caranya, dan pada waktunya Dia akan memunculkan kemuliaan yang dahsyat dari dalam hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.